Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, semangat belajar pagi hari ini. Ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon penghuni surga. Amin. Udah pada sholat subuh ya? Udah, Masya Allah. Pagi ini kita bahas mengenai hutang ya. Masih ada yang suka ngutang? Iyanya semangat banget, sering ya. Karena kalau ngomongin utang ya, itu mungkin ada banyak orang yang sudah melakukannya juga. Ada banyak orang juga yang melakukan sebenarnya itu nggak penting juga ya, cuma untuk gaya hidup aja itu ada juga gitu. Ada juga yang minjem utang tapi menyepelekan hutangnya nggak mau ganti gitu ya. Minjem 100, besok balikin tapi nggak dibalikin. Aduh, jadi bagaimana sebenarnya jamaah yang ada di rumah, hukum-hukumnya dalam Islam mengenai hutang? Pagi hari ini supaya hutang kita lunas ya akan kita bahas. Tema kita adalah pinjam dulu 100 besok dibalikin. Tepuk tangan dong. Yang tepuk tangan sering pinjam 100 ya? Enggak ya. Jamaah yang ada di rumah yang ada di studio aku punya tayangan loh. Seorang anak meninggal usai tertimpa reruntuhan saat berwudu. Ini dia tayangannya silakan. Ya Allah. Apa yang Ustadz mau Anda lihat dari tayangan ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan yakin beliau adalah usnul khatimah. Karena salah satu dari 7 orang yang tergolong mati syahid adalah orang yang meninggal dalam keadaan kena kejatuhan. Jadi jatuh, kejatuhan, tenggelam, terbakar, melahirkan, kemudian berada dalam kondisi musibah, penyakit dan sebagainya. Lalu gimana dengan ini? Apalagi dia berwudu. Orang yang ada udunya dalam keadaan lalu meninggal, maka selama itu tidak akan tersiksa. Jadi berada dalam kesucian. Dan lagi nih, innamal a'malu bil khawatim, tergantung dari amalnya akhirnya. Jadi alhamdulillah sepanjang dia di dalam kubur, sepanjang itu dapat pahala berwudu. Jadi kalau orang ngaji meninggal, pahala ngaji sampai dibangkitkan. Sholat, para sholat sampai dibangkitkan. Masya Allah, Ya. semoga kita semua doakan husnul khatimah dan keluarganya husnul diberikan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Dan untuk tema hari ini Masya Allah sebenarnya banyak sekali doa baik yang akan guru-guru kita sampaikan juga ya. Iya, karena berkaitan dengan Hutang. Dari tayangan tadi sudah kita lewatkan, sekarang kita akan bahas mengenai hutang. Wah semangat kalau bahas mengenai hutang Ustadz. Karena mungkin ya nggak cuma orang lain, keluarga juga suka minjem sama kita. Kita mau nggak minjemin juga nggak enak gitu kan. Mau ngasih tuh cuma takut ada hal-hal tertentu gitu. Adabnya Ustadz. adabnya. Seperti apa adabnya untuk orang yang berhutang dalam Islam? Oke baik. Silakan Ustadz Oke, Maulana. sebanyak izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbicara tentang adab utang sebenarnya banyak. Adab memberi utang, adab diberi utang, adab transaksi dan sebagainya. Maka yang harus kita camkan, adabnya berutang itu ada 3. Yang pertama, ketika kita berutang yakin mampu membayarnya. Sekali lagi, yakin mampu membayarnya. Berani ngutang berarti berani untuk membayar dan yakin bisa membayar. Kalau Anda tidak bisa yakin membayar, lebih baik minta. Jujur aja ya. Minta aja daripada ngutang. Gini aja, mohon maaf saya pinjam dulu. Nanti insya Allah saya punya dana tapi belum cair. Atau nanti saya bayarnya nyicil dan sebagainya. Atau nanti saya kumpulin baru saya kasih. Itu. Yang kedua, jangan sampai menunda-nunda pembayaran utang. Kenapa? Makanya kalau berhutang harus ada tanggal kapan dia bayarnya. Bulan kapan dibayarnya. Jadi ada aturannya. Aturan tanggal itu. Kemudian yang ketiga, kalau berhutang adabnya adalah mencatat. Karena sebenarnya kalau berhutang itu ada yang saksi.
Tapi karena tidak ada saksi, yang terbaik adalah mencatat atau transfer. Bukti transferannya itu dicatat lalu ditulis itu utang, pinjaman. Supaya nanti itu menjadi catatan buat kita untuk bisa membayarnya. Mohon maaf tanpa menggurui. Mudah-mudahan yang punya utang disegerakan untuk bisa dilunasi utangnya. Amin. Barang siapa yang berniat berutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkan pembayarannya. Masya Allah. Tapi siapa yang berutang tapi tidak ada niat untuk membayar, Ya. maka dikategorikan adalah pencuri. Waduh, makanya seperti Ustadz Maulana bilang, kalau mau ngutang harus yakin mampu membayar dan mau membayarnya. Mampu dan mau. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Yes. Maulana. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Ada tayangan lagi nih. Jamaah yang ada di rumah juga ada tayangan lagi nih. Sejumlah warga nih marah nih dan merasa rugi karena tagih pinjaman fiktif sebanyak 2 juta rupiah. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Ratusan ibu warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, berbondong-bondong membuat surat pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PNM. Nama mereka masuk dalam daftar tagih PNM karena tercatat meminjam sejumlah uang. Rata-rata warga ditagih sebesar Rp800.000 hingga Rp2 juta. Diduga ada pihak yang mencuri lebih dari 400 data pribadi warga untuk dijadikan jaminan pinjaman. Kalau ngomongin Wah. utang ngeri juga ya Bib ya. Betul. Tadi Apa? tuh aneh lihat tas Ustadz Maulana. Banyak bukti transferan. Waduh, transfer siapa aja ya? Banyak yang ngutang kayaknya. Waduh, banyak yang utang sama Ustadz Maulana. Tapi hati-hati loh, soalnya katanya kalau misalnya ngutang bisa ngilangin pahala, katanya bener kayak gitu ya. Waduh. Contohnya misalnya kalau kita ngutang uang nanti sedekahnya hilang, kalau ngutang emas nanti zakat nggak diterima, emang kayak gitu atau ada penyebab lain Bib? Coba kita lihat. Silakan Habib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Masya Allah, ibu-ibu semuanya izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Sony. Amin. Ya. Karena pakai sarung ya Bib. Artinya Masya Allah orang berhutang. Orang berhutang ini sebenarnya bukan masalah. Karena memang suatu kebutuhan. Tapi buat orang berhutang juga ada yang namanya warning. Hati-hati kalau memang niatnya bagus untuk membayar ya sangat bagus. Seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhadzal amwal yuridu adaha addahallahu anhu. Siapa orang yang berhutang kemudian dia punya berkeinginan untuk membayar hutang tersebut, maka Allah akan bantu dia membayar. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahallah. Siapa orang yang berhutang kemudian punya niat di dalam hatinya sesuatu yang tidak bagus, melambat-lambatkan atau segan untuk membayar hutang tersebut, maka Allah akan tambah kesulitannya. Ini berbahaya. Kalau ditanyakan apakah bisa menghilangkan pahala sedekah, apakah bisa menghilangkan pahala zakatnya? Bisa. Kenapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man mata wa alaihi dain. Siapa orang yang meninggal kemudian dia punya harta, dia punya hutang, dirham au dinar au dirham. Dia punya qudhiya min hasanatihi. Kenapa dikatakan diambil qudhiya min hasanatihi walaisa fihi dirham wala dinar. Kenapa diambil siapa orang yang meninggal dunia kemudian dia punya hutang, maka dibayarnya ketika dia meninggal dunia amal kebaikannya. Jadi amal sedekahnya, amal zakatnya diambil. Kenapa? Karena memang di syurganya Allah atau di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak ada dinar, tidak ada dirham. Maka qudhiya min hasanatihi, diambil kebaikannya. Allah, semoga kita semua terhindar dari hutang ya. Amin. Terima kasih Habib Muhammad. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Kita bahas mengenai pinjol yuk. Ada yang tahu pinjol nggak?
Oh, kok pada sunyi? Ngerasa gimana? Tahu oh, dalam hati kayaknya gue banyak nih utang gue dipinjol. Ada yang utang pinjol padahal dia nggak sanggup bayar, dia tahu gitu tapi dia tetap hutang gitu kan. Nah kita tanya nih, padahal Al-Quran sudah melarang berhutang ya. Ustadz Syam, Baik, tapi ada yang tetap minjem padahal dia tahu dia nggak mampu bayar gitu kan. Aduh, Astagfirullah. nauzubillah min dzalik. Itu harus bagaimana? Dan benar nggak dalam Al-Quran sebenarnya ayat mengenai hutang lebih banyak dibanding ayat mengenai kiamat. Emang benar? Baik, kita bacakan Silakan ayatnya. Ustadz. Tapi guru-guru sekalian, jamaah yang ada di rumah, kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ayat tentang hutang piutang, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Panjang ya. Jadi kalau ditanyakan apakah lebih banyak ayat hutang piutang dibandingkan ayat tentang kiamat? Kiamat. Tidak, tetap lebih banyak ayat tentang kiamat. Tapi ayat yang paling detail dalam Al-Quran termasuk diantaranya yang paling panjang, yang paling detail menjelaskan adalah tentang ayat hutang piutang. Saking Allah inginnya kita memperhatikan masalah hutang piutang karena dia bukan hanya urusan dunia tapi juga menyangkut urusan akhirat. Makanya hari ini kita bahas tuntas insya Allah. Nanti jamaah pastinya penasaran Ustaz. Insya Nanti boleh Allah. dibahas lagi ya Ustaz ya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Masya Allah. Sony. Tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio ya. Kali ini ada pertanyaan nih dari Instagram @yasminsundari. Assalamualaikum Bapak Host, wih, Bapak Ustadz dan Bapak Habib. Saya punya pantun nih. Oh pantun dia maunya. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Dong. Wah,
Kak Sony boleh dong pinjam 100. Ya malah ngutang. Udah pantunnya kurang masuk lagi. Ya udah deh, nanti kalau saya Raja Arab baru saya kasih deh buat ente ya 100 juta ya. Kalau sekarang Arab maklum dulu ya. Jangan kemana-mana, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kok malah minjem uang di sini bukan?